Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera, dan berbudaya. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Penilai. Perkenalkan, nama saya Retno Nurwijayanti, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 5 tahun 2025. Prodi Ilmu Pendidikan Sosial di LPTK Universitas Negeri Semarang. NIM 259801851. Hari ini akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada pembelajaran IPS, materi kegiatan ekonomi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, baiklah kita berdoa dulu. Soal siaman halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan soal doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Bu Retno absen dulu untuk hari ini ya. Ada yang nggak masuk atau tidak ya? Mbak Uma, Mbak Azelia, Mas Wahab, Mbak Vira, sudah masuk semua ya hari ini, nggak ada yang izin ya? Oke, mari kita ice breaking dulu biar tidak terlalu kaku karena masih pagi. Ayo kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Kita menyanyikan lagu untuk mengenang jasa para pahlawan, dan itu kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Sebelum masuk pembelajaran pada hari ini tentang kegiatan ekonomi, sebelumnya Bu Retno tanya, minggu kemarin Bu Retno sudah menjelaskan tentang apa? Norma. Norma itu apa saja? Norma itu sama dengan aturan. Kenapa Bu Retno tanya seperti ini? Karena nanti norma akan berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Makanya itu, norma itu adalah aturan. Nah, jadi di sini ada yang pernah melaksanakan kegiatan ekonomi jual atau beli. Beli itu berarti kita memakai uang dan kita akan mendapatkan apa? Makanan, berarti memenuhi kebutuhan kita. Apa atau manfaatnya? Salah satunya manfaat kegiatan ekonomi itu apa tadi? Untuk kalau kamu beli di kantin kan kenyang, berarti untuk memenuhi kebutuhan. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini dilihat. Yang pertama, mengidentifikasi bentuk kegiatan ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi di materi ini kita harus menganalisa, mengidentifikasi bentuk kegiatan ekonomi itu. Produksi itu seperti apa ya? Distribusi itu seperti apa ya? Konsumsi itu seperti apa ya? Nah, yang kedua, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu menganalisis kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar dengan tepat. Nah, yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis usaha dalam bidang ekonomi itu apa saja. Itu nanti kita bahas poin per poin. Sebelum Bu Retno lanjut DPT-nya, bisa melihat video yang akan Bu Retno tampilkan setelah ini ya. Berdasarkan aktivitas pekerjaannya, kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Kegiatan
merupakan tindakan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa. Kegiatan distribusi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang fungsinya menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Tentang apa ya video yang di depan tadi? Tentang apa? Tentang kegiatan pembelajaran ekonomi, kegiatan ekonomi. Tadi di dalam video apa saja? Iya, kegiatan ekonomi produksi, kegiatan ekonomi konsumsi, terus kegiatan ekonomi distribusi. Nah, apa saja tadi manfaat dari kegiatan ekonomi tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan ekonomi. Sekarang yang kita lanjut tentang apa? Manfaat. Manfaatnya apa saja tuh Bu? Kegiatan ekonomi itu manfaatnya apa? Yang pertama, menetapkan urutan kebutuhan dari yang terpenting. Nah, jadi manfaatnya kita tahu kegiatan ekonomi itu kenapa? Salah satunya yaitu kita tahu kebutuhan yang paling penting yang kita beli itu harus apa ya? Contoh, kalau tasnya kalian rusak, tapi kalian pengen beli es krim. Nah, kamu mendahulukan yang mana yang penting dulu? Beli tas atau beli es krim? Beli tas, karena ini kebutuhan yang paling penting. Itulah contoh manfaat kegiatan ekonomi. Paham? Terus contoh kedua, apalagi ya? Seumpama waktu kamu itu waktu liburan itu pengen liburan ke Surabaya, ke kebun binatang. Tetapi kakakmu sakit yang ada di rumah. Nah, terus setelah itu kamu pokok pengen liburan ke rumah sakit agar bisa lihat hewan. Nah, setelah itu pengen di kebun binatang karena pengen beli apa pernak-pernik yang ada di kebun binatang Surabaya. Nah, kamu pengen lihat hewan sama beli alasanmu pengen beli pernak-pernik. Nah, tapi di satu sisi lain ada kakak yang harus periksa ke dokter. Itu adalah sama-sama penting. Sama-sama bisa kita mempertimbangkan yang penting yang mana. Kamu pengen pernik atau memeriksakan kakak ke rumah sakit? Nah, itu adalah contoh manfaatnya. Kita bisa melihat yang terpenting kegiatan ekonomi apa. Kita beli di pernak-pernik di kebun binatang atau kakak yang ada periksakan kakak ke rumah sakit. Itu adalah salah satu manfaat terpenting untuk kebutuhan ekonomi kita. Kenapa kok harus tahu kebutuhan manfaatnya apa itu alasannya. Yang kedua, membantu mengambil kebutuhan yang bijak. Jadi kamu bijak. Kalau kamu sabunmu mandi habis, tapi kamu pengen beli permen, nah kamu pasti membuat keputusan. Yang paling penting berarti apa? Beli apa? Sabun. Nah, itu manfaat yang kedua kan, mengambil kebutuhan yang bijak. Yang ketiga, menentukan cara yang tepat dalam memanfaatkan sumber daya yang langka. Kegiatan ekonomi adalah semua kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan ekonomi terdiri bagi 3. Tadi dalam video sudah dijelaskan. Ada kebutuhan ekonomi apa? Produksi, kegiatan ekonomi distribusi, kegiatan ekonomi konsumsi. Jadi di kegiatan ekonomi itu ada 3. Nah, sekarang kegiatan ekonomi tersendiri adalah apa? Semua kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu adalah kegiatan ekonomi. Jadi semua kegiatan yang untuk memenuhi kebutuhan itu namanya kegiatan ekonomi. Nah, tadi Bu Retno sudah mencontohkan kan? Nah, sekarang kegiatan ekonomi dibagi 3. Diingat-ingat apa aja? Kegiatan ekonomi. Yang kedua, distribusi. Yang ketiga, konsumsi. Kan kita bahas tentang produksi.
produksi. Yang pertama yaitu kegiatan ekonomi produksi. Kegiatan ekonomi produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Jadi, kegiatan ekonomi produksi yaitu tentang kegiatan yang menghasilkan barang atau menghasilkan jasa. Jadi kegiatan apapun pokok yang menghasilkan barang atau jasa itu termasuk kegiatan ekonomi produksi. Ya, ingat-ingat. Contoh, petani menanam wortel. Petani menanam wortel. Petani berarti dia menanam wortel. Berarti nanti kalau hasilnya apa? Wortel. Itulah dia menghasilkan barang berupa apa? Wortel. Kalau petani menanam padi menghasilkan apa? Padi. Kalau petani menanam jagung menghasilkan jagung. Berarti petani itu adalah salah satu contoh kegiatan ekonomi produksi. Nah, yang contoh kedua, pabrik membuat sepatu. Nah, kamu tahu tak pabrik Sai yang sebelah Gondang Timur? Ya, yang rumahnya Gondang Timur pasti tahu. Pabrik Sai, tahu tak? Tahu. Itu adalah contoh pabrik yang membuat sepatu. Itu adalah contoh kegiatan ekonomi produksi juga. Tadi kegiatan ekonomi produksi sudah. Sekarang ganti yang kegiatan ekonomi distribusi. Nah, kegiatan ekonomi distribusi adalah kegiatan yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Jadi dia tugasnya itu yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, dari produsennya ke konsumen. Nah, dia menyalurkan barang. Contoh itu toko menjual beras dari pabrik ke konsumen. Nah, tokonya menjual beras. Nah, berasnya itu dari mana? Dari pabrik. Terus dibeli ke konsumen. Itu dia menyalurkan. Berarti toko-toko itu yang menjual itu adalah termasuk kegiatan distribusi karena menyalurkan. Dia nggak menghasilkan, tapi dia menjual beras. Terus berasnya dibeli ke konsumen. Itulah yang namanya kegiatan ekonomi distribusi pada toko. Yang kedua, contoh kedua yaitu jasa ekspedisi mengirim barang belanja online. Nah, ini pasti setiap kali kamu tahu karena mamamu pasti sering beli, iya enggak? Nah, kamu tahu pernah nggak mama beli di Shopee? Nah, pernah. Diantar sama Pak Kurir nggak? Nah, itu adalah contoh Pak Kurirnya itu berarti termasuk kegiatan ekonomi distribusi. Ada juga pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi yaitu produsen namanya. Berarti yang melakukan kegiatan, yang membuat itu namanya produsen. Kalau orang yang melakukan kegiatan distributor atau distribusi atau yang mengantar, yang menyalurkan itu namanya distributor. Yang ketiga, orang yang melakukan kegiatan konsumsi atau yang transaksi itu namanya konsumen. Jadi pelaku kegiatan ekonomi itu ada tiga, ada produsen, terus distributor, terus konsumen. Paham? Ya, itu adalah pelaku kegiatan ekonomi. Alur kegiatan ekonomi. Nah, kita itu mulai dari produksi, memproduksi dulu, membuat dulu. Setelah kita contoh di rumahmu itu ada memproduksi keripik atau apa. Nah, seperti itu. Kita membuat keripik pisangnya dulu, setelah itu baru didistribusikan, disalurkan ke toko-toko. Lah, yang makan itu namanya konsumsi. Itu adalah
skema alur kegiatan ekonomi. Jadi yang pertama itu produksi dulu, terus didistribusikan dulu, disalurkan, yang terakhir baru dikonsumsi. Konsumsi berarti kita yang makan itu namanya konsumsi. Jenis-jenis bidang usaha dalam bidang ekonomi. Nah, jenis-jenis usaha pada bidang ekonomi. Nah, usaha dalam bidang ekonomi itu ada salah satunya, yaitu ada kegiatan ekonomi agraris. Nah, usaha dalam bidang ekonomi agraris berhubungan dengan pengelolaan alam. Contoh kegiatan ekonomi agraris yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, dan kehutanan. Itu adalah contoh kegiatan ekonomi yang termasuk jenis kegiatan ekonomi agraris. Apa aja? Agraris. Nah, jadi kegiatan jenis-jenis usaha dalam bidang ekonomi itu salah satunya agraris. Apa saja contohnya? Pertanian, terus dan kehutanan. Berarti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan itu termasuk kegiatan ekonomi agraris. Oke. Selain agraris ada juga jenis kegiatan ekonomi yang dimasukkan, yaitu tentang pertambangan. Nah, berkaitan dengan pengelolaan bahan tambang atau bahan galian yang dimulai dari pengambilan hingga pengelolaan dan distribusinya. Contoh, usaha pertambangan emas, minyak bumi, batu bara itu adalah termasuk jenis kegiatan ekonomi di mana aja? Pertambangan. Jadi pertambangan emas, minyak bumi, dan batu bara itu termasuk yang kegiatan ekonomi pertambangan. Yang ketiga yaitu ada perindustrian. Apa aja? Perindustrian. Ayo, terdiri atas industri barang atau industri jasa. Pada industri barang contohnya industri tekstil, industri pengelolaan pangan, industri farmasi, contohnya transportasi, pariwisata, pelayanan kesehatan. Nah, itu adalah yang termasuk kegiatan jenis usaha dalam bidang ekonomi perindustrian. Contoh, pelayanan kesehatan waktu kamu di rumah sakit, itu berarti termasuk kegiatan ekonomi yang jenis yang ada di perindustrian. Terus pariwisata, nah, itu juga termasuk perindustrian. Kok tuh wegang banget ya? Coba kita latih konsentrasinya. Tepuk satu. Nah, oke, good. Sekarang fokus lagi. Fokus ke Brutno lagi. Oke, kita lanjut lagi ya. Biar nggak tegang-tegang. Yang santai aja. Tuh, tegang. Masih pagi kok. Nah, selain agraris, pertambangan, perindustrian, ada juga jenis-jenis usaha dalam bidang ekonomi, yaitu di perdagangan. Nah, kegiatan ekonomi di bidang perdagangan, kegiatan ini dengan proses jual beli barang dari produsen ke konsumen. Ada yang ibunya jual atau berdagang? Di rumah ada. Mas Alvero, berdagang apa Mas Alvero di rumah? Roti. Nah, itu adalah contoh salah satu kegiatan ekonomi jenis apa? Perdagangan. Karena dia yang membuat juga yang menyalurkan, dibeli sama konsumen. Jadi dia langsung jadi produsen ke konsumen. Itu adalah juga termasuk kegiatan jenis usaha dalam bidang ekonomi, yaitu di perdagangan. Nah,
siapa? Mas Dinio ya? Mas Dinio mamanya juga jualan ya di pasar ya? Nah, itu juga Mas Dinio berarti mamanya juga melakukan kegiatan ekonomi dengan apa namanya? Perdagangan. Nah, karena dia langsung dari produsen, dari memproduksi langsung dikasih ke konsumen. Ya. Oke. Ada yang bertanya nama badan? Paham? Paham. Oke. PPT-nya sudah selesai, videonya juga sudah selesai. Sekarang Bu Retno mau tanya. Yang ada di PPT tadi sama di video tadi sudah menjelaskan tentang kegiatan ekonomi itu ada 3. Apa saja, Cak? Produksi, distribusi, konsumsi. Nih, di jenis-jenis kegiatan di PPT tadi sudah menjelaskan. Apa ya? Coba apa? Jenis kegiatan usaha pada bidang kegiatan ekonomi apa saja? Agraris, apa? Agraris, pertambangan, terus perindustrian, perdagangan. Itu adalah jenis-jenis usaha pada kegiatan ekonomi. Oke. Setelah ini akan Bu Retno bagikan LKPD, itu adalah lembar kegiatan untuk siswa. Itu nanti kalian membuat media LKPD-nya itu tentang kegiatan ekonomi, tapi nanti dalam bentuk smartphone atau membuat smartphone dari smartphone. Oke. Nah, nanti dibuat satu kelompok ini Bu Retno bagikan. Silahkan dikeluarkan dulu alat dan bahannya yang kemarin sudah Bu Retno aturkan di grup kelas. Ayo yang dibantu Mbak. Ayo guntingnya, ada yang nggak bawa? Ini Bu Retno pinjam. Nah, dikerjakan bersama-sama ya, berkelompok. Ini cuma dibutuhkan 2. Terus nanti ditempel di kertas buffalo-nya. Ya, gantian menguntingnya, gantian. Mengalemnya juga gantian. Gini, di smartphone-mu ini. Nah, sebentar smartphone-nya Mas. Betul itu aja gini. Betul satu-satu gini. Terus ini gunting dulu terus ditempel gini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Produksi seperti penanam padi, pelukis, pemotong rambut, koki, dokter, dan perawat. Oke, lanjut. Semuanya dikasih apa? Distribusi seperti kurir pengantar paket. Terus konsumsinya? Konsumsi seperti sebagai berikut. Oh, ada yang makan. Oke. Terus ada yang baca tadi? Silahkan baca lembarannya mana birunya? Di bawah tuh itu kan kelompok, Mbak. Mas, Api dia tuh. Ayo cepet Mas Api, biar gantian sama temennya, dibaca cepet. Nah, ini sama temennya. Kegiatan produksi contohnya pembuatan sepatu. Ya. Kegiatan distribusi contohnya mengantar makanan atau benda. Kegiatan konsumen contohnya jual beli barang atau makanan. Ya. Oke, silakan duduk kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Tepuk jempol. Jempol. Bagus. Oke, sekarang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan?
Kegiatan produksi. Contoh kegiatan ekonomi produksi apa? Membuat sepatu. Oke, terus? Menyalurkan barang ke toko. Ini apa? Menyalurkan ke toko itu apa? Kegiatan? Distribusi. Terus? Mengonsumsi makanan setelah beli dari toko. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 2? Ya, apa Mas Roset? Pedagang grosir yang menyalurkan beras dari pabrik. Oke. Semuanya hasil presentasinya bagus sekali. Sekarang kita tepuk jempol untuk semua kelompok. Tepuk jempol. 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 Bagus. Oke, setelah ini nanti LKPD-nya dikumpulkan. Setelah LKPD-nya sudah selesai, sekarang kita mengerjakan asesmen akhir ya. Ini dilakukan secara mandiri. Pun sudah selesai, kita kumpulkan ya. Sudah? Oke, sudah? Oke, kita kumpulkan. Untuk kelompok 2 mana dikumpulkan jadi satu? Sudah selesai semua. Alhamdulillah, sudah semua. Bisa ya? Enak? Enak ya pertanyaannya. Ayo dikumpulkan, sudah semua. Buat pintar semua. Sekarang kesimpulannya di pembelajaran Bu Retno kali ini tentang kegiatan ekonomi tadi apa saja ya? Kegiatan ekonomi tentang apa saja? Produksi, apa? Terakhir konsumsi. Tadi jenis kegiatan ekonomi itu apa saja? Oh lupa, agraris, terus perindustrian, terus perdagangan sama pertambangan. Oke. Alhamdulillah untuk materi ini sudah selesai. Waktunya besok materi selanjutnya yaitu tentang budaya, macam-macam budaya. Oke. Sebelum kita tutup, kita biar semangat lagi kita gini, kalau pagi tepuk 1, kalau siang tepuk 2, kalau malam sore tepuk 3, kalau malam tepuknya setengah. Ayo tepuk 1 pagi, siang, malam. Ya. Oke, sudah konsentrasinya agak kurang gitu ya. Ya, sekarang kita tepuk semangat. Soleh, cerdas, ceria, semangat. Oke, sekarang sudah selesai. Kita tutup sudah. Ayo Mas Roset, ditutup dulu buku-bukunya, dimasukkan ke dalam tas. Oke. Mas Roset, maju ke depan. Soal. Iya, Man. Halaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Sadaqallahul adzim.
pembelajaran hari ini. Beruntung tutup, beruntung akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.